proses pemilihan dan perhitungan secara adil, hasil vote terbanyak didapati oleh Hasna. Kalian yakin mau ngasih jabatan ini ke Hasna? Kalian kan tahu, kalian ini perempuan, termasuk si Hasna. Yang mana perempuan itu orangnya baperan, emosional, suka marah-marah. Ini tuh organisasi, kan panggung drama. Dan kamu pikir cowok tuh lebih rasional, lebih berhak gitu jadi pemimpin? Pernyataan kamu tuh patriarkis, tau nggak? Orang-orang kayak kamu nih yang bikin kami para perempuan jadi kehilangan kesempatan buat dapat posisi yang setara. Tuh kan, cowok tuh suka gitu deh. Begitu perempuan dapat posisi, langsung dicari-cari kesalahannya. Dibilang emosional lah, pelin-pelan lah. Padahal kalau cowok yang marah-marah dibilangnya tegas. Giliran aku mau membela diri, dibilang baperan. Padahal kan aku cuma menyatakan pendapatku. Aku sih bukan seksis ya. Aku sih realistis aja nggak sih. Yang namanya perempuan itu kan baperan emosional ya, suka bawa perasaan. Sementara ketua itu kan harus tegas, ambil tindakan cepat. Mikirnya itu yang logis. Perempuan kan nggak gitu kan. Coba gimana kalau misalkan Hasna membawa perasaannya pas ada konflik, kalau nggak pas rapat. Lo boleh nggak terima kau, tapi jangan bungkus rasa kecewa lo pakai stereotip soal perempuan. Kalau lo pengen dihormatin, coba belajar buat menghargai kita dulu. Jangan main nyalahin gender. Udah ya, Ping ya? Nah, konflik antara Hasna dan Haikal barusan termasuk ketidakadilan gender dalam konteks komunikasi organisasi. Bentuk ketidakadilan gendernya tuh kayak stereotip dan juga bias. Misalnya, tadi Haikal bilang Hasna itu emosional, pelin-pelan, suka marah-marah. Itu kan label yang sering banget dikasih ke perempuan untuk melakukan kemampuannya. Padahal faktanya semua orang bisa emosional, pelin-pelan, dan juga marah-marah, termasuk cowok. Tapi karena Hasna cewek, label itu tuh bisa dibuat untuk melakukan kemampuannya itu. Itu bukan kritik objektif, melainkan bias gender ya teman-teman. Kalau ditanya siapa korban dan siapa pelakunya, ya jelas ya. Dalam hal ini pelakunya ya Haikal, yang secara langsung dan secara verbal nyerang Hasna pakai label gender. Kalau dipikir-pikir, dia juga produk dari sistem yang ngebuat cara pola pikir seperti itu. Jadi bukan semata-mata prasangka buruk aja. Dan kalau ngomongin siapa korbannya, ya Hasna. Dia udah kerja keras, dapat voting terbanyak, tapi tetap direndahin cuman karena dia cewek. Dan hal ini mempengaruhi semua perempuan yang ada di organisasi. Jadi takut maju cuman karena takut dikatain juga. Dan sebenarnya Haikal juga produk dari sistem ekspektasi laki-laki buat selalu unggul. Jadi ya jelas ya, hal ini nyakitin dua-duanya. Dampaknya udah jelas, gak cuma soal perasaan, tapi psikis Hasna juga kena. Hasna udah menang, malah direndahin sama si Haikal di depan umum. Secara sosial, organisasi seperti ini gak sehat. Karena jika budaya seperti ini terus dilanjutkan, maka kepercayaan antara anggota juga otomatis akan hilang. Buat si Haikal sendiri, dia kalah itu merasa seperti harga dirinya diinjak-injak. Karena secara struktur sosial yang sebelumnya, laki-laki itu memang biasanya memimpin. Tapi giliran kalah sama perempuan, itu otomatis psikologinya si Haikal juga kena. Nah, kalau budaya ini terus-menerus ditetapkan dalam struktur masyarakat, maka ini akan menghilangkan kesempatan wanita dalam berkembang. Terus solusinya apa? Ya jelas, kita harus tentu dulu akar masalahnya apa, yaitu ketidakadilan gender. Hal kayak gini tuh nggak boleh ditutup-tutupi atau diabaikan. Ini tentang cara pandang. Dalam pandangan feminisme, hal kayak gini tuh ada karena anggapan bahwa laki-laki selalu unggul daripada perempuan. Nah, mindset ini yang harus diubah. Pertama, kita harus bangun organisasi yang setara, baik itu perempuan atau laki-laki, dinilai dari kemampuannya, bukan dari jenis kelaminnya. Bisa dimulai dari membangun forum diskusi tentang kesetaraan atau mengundang pembicara yang paham tentang kesetaraan gender. Hal kayak ini tuh biar semua anggota tuh melek tentang kesetaraan gender. Nah, yang kedua,
Kita bangun budaya apresiasi. Kalau ada perempuan yang bisa memimpin, itu adalah bukti bahwa kemampuan dinilai bukan dari gendernya. Terus, hal kayak gini tuh nggak boleh didiemin atau dibiarkan. Nantinya tuh bakalan berkepanjangan gitu loh. Perempuan bakal dan terus dibatasi, bukan cuma di organisasi mahasiswa, bahkan ke dunia kerja.